Oke, pemirsa masih bersama saya Dike dalam Dike Show. Ada Mbak Filiani dan ada juga seorang dokter yang sebenarnya saya butuh konsultasi khusus nih, Dokter Samuel Utoro. Dok, ya sekarang spesifik ya. Nah, sebelum Anda, Mbak Fi, makanan yang termasuk sayur-sayuran itu dikonsumsi nggak waktu itu? Iya, sayur dan buah itu memang itu saya suka ya. Cuman waktu memang itu suka juga kan? Iya, waktu itu memang yang masih belum hilang tuh makan kue sama gorengan. Itu yang sebenarnya larangan yang paling besar ya, Dok ya. Memang karena senang kue-kue, gorengan begitu? Iya, dulunya kan pasti suka ya. Tapi sekarang karena udah biasa, terus kalau makan sedikit tuh merasa berdosa gitu. Jadi kadang-kadang tadi kenapa makan ya? Jadi akhirnya sekarang sudah mulai mengurangi gorengan, kue-kue itu udah dikurangi. Setelah berapa lama itu akhirnya timbul rasa udahlah saya nggak makan ini, menyesal? Setelah di atas umur 50 tuh baru merasakan sekali karena ternyata nggak gampang untuk diet cepat terus turun lagi, ternyata turunnya tuh lambat gitu. Nah sejak itu naiknya baru cepet, gitu. Betul, naiknya lebih cepat daripada turunnya. Ternyata seperti nasib rupiah kita atas dolar iya, ya. Betul. Turun ininya menguatnya lama gitu ya. Benar-benar. Jangan-jangan memang karena itu juga harus ada special treatment begitu kan? Betul. Anda merasa nggak bahwa apa yang diformulasikan oleh Dokter Utoro, Dokter Samuel ini sesuatu yang memang cocok-cocokan atau kebetulan cocok atau siapapun yang penting disiplin, kemudian punya motivasi yang kuat itu bisa? Kalau menurut saya sih sebenarnya diet apapun harusnya itu asal disiplin itu bisa membuat kita sehat, terus tubuh kita akan tetap gitu loh, nggak akan naik turun seperti yoyo ya kan? Seperti yoyo itu karena kita kadang-kadang pengen turun, begitu udah turun kita lupa lagi. Jadi kadang-kadang ke dokternya kalau udah gemuk, kalau lagi turun kita nggak ke dokter. Nah itu nggak benar. Menurut saya sih namanya memaintain badan itu ternyata nggak bisa sewaktu-waktu, memang harus rutin. Nah memang kalau saya sih harus ke dokter terus supaya apa? Supaya kita semangat lagi, karena kalau ketemu dokter nih biasanya diajarin olahraga, cara ngecilin tangan gimana. Gitu? Iya, ada caranya ngecilin sampai tangan. Sedetail itu bahkan ya? Iya, dokter ngajarin misalnya kita harus ngangkat barbelnya berapa banyak, itu diajarin, dikasih tahu sama dokter. Dok, prakteknya di mana sih? Kasih tahu dong. MRCCC Siloam Hospital Semanggi. Itu yang C-nya banyak banget itu ya. MRCCC. MRCCC. Deket-deket sini. Jadi gampang dong, Dok. Kalau saya mau datang, Dok, saya mau minta menu apa sih misalnya nih? Kalau buat sarapan, makan siang sama makan malam. Ya. Detailnya apa aja? Mumpung istri saya nonton nih biar dia catat nih. Detailnya, yang penting pertama yang dilarang dulu. Saya selalu menjelaskan ke Dilarang pasien. agama atau dilarang? Dilarang Dokter. Dilarang dokter, Anda jangan sentuh untuk apa? Untuk membentuk habit yang tadi Ibu Afi bilang. Habit ini terbentuk selama berapa lama? Biasanya 8-12 minggu baru terbentuk. Yang dilarang itu gula, 3 bulanan ya. goreng, es krim, keju, margarin, mentega, kuning telur. Nah, terus saya makan apa? Makan banyak. Itu makanan saya semua, Dok. Itu dia, makanya Anda jadi membesar seperti ini. Bukan, ini lensanya aja sih sebenarnya. Ini efek kamera pemirsa ya. Saya klarifikasi ya. Dok, jangan mencemarkan nama baik saya, Dok. Terus apa lagi, Dok? Jeroan. Jeroan. Itu nggak boleh. Daging sapi, daging kambing, daging bebek. Dalam kemasan bentuk apapun, maksudnya dimasak seperti itu? Jangan. Direbus, hindari. Dia suka bebek tuh, Dok. Hindari. Tadi habis makan bebek. Jangan. Packing enak banget, Dok. Jangan. Terus yang nggak boleh lagi apa? Golongan tepung. Tepung itu makanannya mie, kue yang tadi Bu Afi bilang. Roti putih, roti gandum boleh. Roti gandum tapi yang berserat, bukan gandum-ganduman. Gandum palsu banyak sebenarnya ya. Terus pizza, pasta, itu nggak boleh. Pempek, itu kan tepungnya itu banyak. Dok, ntar kalau saya makan daun-daun semua, saya bawa acaranya begini, Enggak, saya nggak melarang Anda makan ikan, makan ayam, silakan. Boleh. Makan nasi, silakan. Tapi nasinya pilih. Pilih bukan nasi putih. Pilih yang nasi tinggi serat. Apa? Nasi merah, nasi hitam, nasi diabetes. Anda bisa lakukan pilihan-pilihan. Nah, itu semua kan yang dilarang, yang tidak Anda sebutkan tadi, Dok, boleh. Tapi untuk pagi apa, siang apa, malam apa? Ya, pagi yang terbaik Anda bangun tidur minum air putih. Ya. Air putih satu gelas. Kalau Anda tidak punya sakit mah, kasih lemon 1. Oh iya. Lemon 1 tapi bukan diperas. Dipotong-potong.
Bukan. Lemon utuh dicuci dulu pakai air hangat, potong kecil-kecil, masukin ke alat juicer. Bukan cemplungin, itu salah. Oh, gitu. Iya, Pantesan saya gagal melulu. Sama kulitnya dok ya? sama kulitnya. Oh, gitu. Di jus dimasukkan alat juicer sehingga keluar sari buah dan sari kulit. Iya. Kenapa Campur? kulit harus? Karena di kulit mengandung zat yang namanya hesperidin. Hesperidin itu betul. punya efek membuat pembuluh darah kita elastis. Pembuluh darah itu harus elastis supaya kalau ada sumbatan, aliran darah tidak tersumbat. Oh iya. Jadi kulit jangan Jadi dibuang. ada Ya? gunanya. Itu Nah, setiap hari. Tiap pagi dicampur di air, Anda minum. Setelah itu, Anda tergantung kebiasaan. Saya selalu tanya ke pasien, kebiasaan makan pagi apa? Kalau dia biasa makan nasi, tetap saya kasih nasi dong. Tapi nasinya pilih dong, nasi merah. Kalau dia udah biasa makan roti, saya tinggal bilang roti gandum. Tapi roti gandum isinya Steak. Putih telur. Nah, putih telur. Putih telur 2 butir, kuningnya sudah dibuang, kasih garam, kasih merica, dikocok, didadar. Tapi ngedadarnya tanpa minyak, di teflon. Atau wajan tanpa minyak. Matang, angkat, taruh di antara roti. Kasih lagi selada, kasih lagi tomat. Jadi kayak sandwich. Enak kan? Pakai mayonis nggak? Nggak boleh. Mayones Keju deh, keju dikit. nggak boleh. Keju cair, cheddar. Nggak boleh. Semua yang Anda sebut dok, isi kulkas saya. Kok betah sih Mbak Afi? Itu apa yang memotivasi sehingga akhirnya Oke, saya lakukan pagi, ini belum siang ya. Pertama begini, kan baju mesti ganti-ganti melulu gitu. Nah, Jadi saya persis biasanya kayak saya. punya baju yang harus itu cukup gitu. Itu patokannya. Kalau itu udah mulai nggak cukup berarti saya udah nggak bener nih gitu kan. Nah, terus yang kedua memang ternyata harus niat. Dulu saya coba-coba terus kan. Dulu kan termasuk waktu umur 30-40 tuh yang pindah-pindah. Tapi ternyata niat tuh menjadi penting. Jadi sekarang akhirnya ketika saya mau makan yang enak, saya membayangkan itu ada mentega, ada telur, jijik gitu. Jadi makan jadi gitu. mindset-nya Jadi harus ya, dibangun betul, ya? harus kita membangun, wah itu kayaknya kayak begitu ya, di perut kita tuh kayak apa gitu. Jadi membayangkan yang jelek-jelek supaya kita memakannya jadi lebih tertib gitu. Ternyata memang mindset kita yang harus dirubah gitu. Itu Bisa yang itu? membuat Artinya berapa lama akhirnya mindset itu terbangun? Bisa, karena begini, setelah 50 lah kesadarannya lebih tinggi. Setelah 50. Jadi ada faktor usia. Tapi Itu Anda jangan nunggu 50. Sebenarnya satu, Don. Motivasi. Iya. Niat. Mindset bisa berubah kalau motivasi Anda kuat. Kalau motivasi Anda nggak kuat, jangan harap mindset Anda bisa berubah. Betul. Bu Afi bisa berubah mindsetnya karena dia punya motivasi. Oh sekarang setelah umur segini, saya rasanya mau naik terus. Padahal beliau kan public figure. Iya, masa Kalau- tiap ketemu di TV tambah lebar. Nah, Itulah saya bangga di sini dok. Saya diselamatkan oleh meja ini sehingga sebenarnya ukuran saya tinggal separuh. Kalau berdiri pas opening itu atau closing nanti agak-agak nggak bisa lama karena harus tahan perut. Oke, saya masih penasaran soal makan siang sama makan malam seperti apa. Tapi nanti ya, kita akan segera kembali. Pemirsa tetap bersama saya Dike dalam Dike Show.